Polisi berhasil mengamankan seorang ayah terduga pembunuh anak kandungnya sendiri di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Motif pembunuhan ditengarai karena emosi sesaat. Tidak memerlukan waktu lama, polisi akhirnya bisa menangkap S, 42 tahun, seorang ayah terduga pembunuh anak kandung di Mataram, NTB. Saat diamankan dari tempat persembunyiannya, S sempat dihakimi warga yang geram dengan perbuatan pelaku. Pelaku diamankan beberapa saat setelah membunuh putri kandungnya sendiri, NRF, 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 SD. Motif pembunuhan diduga karena ketersinggungan pelaku terhadap ucapan putrinya. Pelaku sendiri diketahui baru sebulan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah sempat bercerai dan rujuk dengan istrinya. Usai dilakukan otopsi terhadap korban, polisi menemukan adanya sejumlah luka pada tubuh korban, seperti di bawah mata kiri dan leher korban. Selain itu, ditemukan adanya tanda kekerasan lain pada bagian organ vital korban. Minggu, bisa 2 minggu, tergantung hasil analisanya. Termasuk kalau kita bicara medis kan kemaluannya kan kita swab. Siapa tahu ada dugaan kekerasan kan, semua kita swab, apakah anusnya, semua kita swab semua ini. Polisi belum bisa memastikan apakah korban menjadi korban pelecehan seksual ayah kandungnya sendiri hingga akhirnya keluar hasil otopsi. Ayah korban sekaligus pelaku pembunuhan telah menjalani penahanan di Mapolresta Mataram. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ayah bunuh anak kandung, bersama kami telah bergabung melalui sambungan Zoom yaitu Kompol I Made Yogi. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Pak. Baik, Pak Yogi, ini sebenarnya untuk perkembangan kasus ini, apakah benar karena ketersinggungan sang ayah pada saat ucapan anaknya? Baik Mbak, jadi memang benar keterangan dari tersangka bahwasanya tersangka bukan tersinggung Mbak. Jadi tersangka ini gelap mata karena sang korban atau si putri dari tersangka tersebut akan menceritakan kepada pamannya dalam hal ini jika tersangka selama ini mencabuli si korban. Nah, karena tersangka merasa takut akan dilaporkan oleh pamannya, korban akan melaporkan ke pamannya, akhirnya gelap mata melakukan penganiayaan terhadap korban. Demikian. Lantas untuk dugaan adanya pencabulan, ini apakah dari korban sendiri sudah divisum dan polisi sudah menemukan adanya hasil visum itu, apakah sudah keluar adanya tindakan pencabulan oleh sang ayah? Baik Mbak, jadi proses dalam hal ini sudah naik ke tingkat sidik. Kita sudah melakukan penetapan tersangka maupun penahanan terhadap terhadap tersangka dalam hal ini. Selanjutnya untuk korban, untuk kita memenuhi 2 alat bukti dalam hal ini, kita melakukan visum et repertum untuk dalam maupun luar. Untuk visum kita laksanakan pada hari ini Mbak. Untuk hasil akan kita terima seminggu kemudian. Setelah kita terima hasil, baru bisa kita simpulkan bahwasanya penyebab dari kematian korban dalam hal ini bisa kita sampaikan ke publik nantinya, demikian. Baik, berarti kalau misalkan untuk melihat kondisi jasad korban, sementara ini sebenarnya kalau dari polisi ini menduga penyebab kematian korban karena apa Pak Yogi? Secara lisan disampaikan oleh dokter secara umum bahwa kasat mata dilihat bahwasanya memang korban ada luka lebam dalam hal ini baik di leher maupun di kepala. Penyampaian lisan dari pihak dokter setelah melakukan otopsi yaitu penyebab kematian karena yang bersangkutan sempat dianiaya oleh orang tuanya yaitu tersangka dan sempat dicekek menggunakan sajadah yang dalam hal ini sehingga nafas yang ke paru-paru maupun ke otak tersumbat, demikian. Apakah dari polisi sendiri sudah memeriksa keterangan saksi ataupun keluarga terdekat bahwa pelaku mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan kekerasan kepada anaknya? Untuk saksi sudah ada 7 kami periksa dalam hal ini yaitu
ibu dari korban, ada adik dari korban yang memang pada saat kejadian sempat melihat orang tuanya melakukan aniaya terhadap korban, ada nenek dari korban dan tetangga yang memang pada saat itu, pada saat kejadian bersebelah rumah dan mendengar ada suara tembok yang memang diakui oleh korban, diakui oleh tersangka, mohon maaf, itu sempat membenturkan kepala anaknya ke tembok sebanyak 2 kali. Demikian. Untuk aksi kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban, apakah baru kali ini saja atau sebelumnya sudah pernah ia lakukan, Pak Yogi? Keterangan dari saksi memang baru pertama, keterangan dari tersangka pun memang baru pertama kali. Yang tersangka dalam hal ini gelap mata karena takut korban akan menceritakan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka kepada pamannya. Jadi korban sempat adu argumen akan menceritakan pencabulan yang dilakukan oleh bapaknya atau tersangka, sehingga tersangka gelap mata menghabisi anaknya sendiri atau korban dalam hal ini. Demikian. Pak Yogi, saya ingin mengkonfirmasi, kami mendapatkan informasi bahwa tersangka ini sebelumnya pernah berpisah dari istrinya dan baru rujuk. Nah, ini alasan mereka berpisah ini karena apa? Apakah karena adanya kekerasan atau seperti apa, Pak Yogi? Benar, karena pada saat di tahun 2014 ini korban berumur 1 tahun, tersangka dan ibu dari korban ini cerai, jadi pisah. Suaminya atau tersangka tersebut sempat bekerja di wilayah di luar dari NTB, yaitu Sulawesi. 1 bulan setelah putrinya atau korban ini berumur 9 tahun, tersangka baru kembali dan baru rujuk selama 1 bulan. Nah, di tengah 1 bulan ini, sang suami atau tersangka tersebut tinggal bersama anaknya. Bertiga dalam ini, karena memang korban memiliki adik yang umur 8 tahun, jadi 9 dan 8 tahun. Korban 9 tahun, adiknya 8 tahun. Sering didengar oleh saksi memang cekcok mulut karena si korban ini tengarai bahwasanya bapak selama ini kemana. Singkat kata, terjadilah hal yang tidak diinginkan kemarin pada saat yang bersangkutan mandi dan sempat informasi dari tersangka dan diakui oleh tersangka memang melakukan pencabulan terhadap anaknya dalam hal ini. Baik, Pak Yogi, lantas dari kesaksian tersangka bahwa dirinya tega mencabuli anaknya dan juga tersangka ini melakukan kekerasan fisik hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Lantas pasal apa saja yang dikenakan kepada tersangka serta sanksinya berapa hukum pidana, Pak Yogi? Baik, tindak pidana dengan istilahnya penganiayaan terhadap anak maupun pencabulan terhadap anak, ini kami sangkakan pasal 80 ayat 3, Jo pasal 76C, dan atau pasal 82 ayat 1 dan 2 Jo 76D, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas dasar 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kompol Imade Yogi, Kasat Reskrim Polresta Mataram, dan semoga untuk hasil visumnya segera terungkap hingga akhirnya bisa langsung mempidanakan tersangka. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Yogi, selamat beraktivitas kembali.